nggak ada hujan. Tumbuhan kan jadi kering. Jal gimana ternak-ternakku? Sapi puluhan, domba ratusan. D, Gimana nih ya? diajak ngobrol, diajak curhat tok. Pak D sebenarnya bukan pendengar yang baik ya. Enggaknya, ini tadi itu saya lagi baca-baca koran di sini kok ada katanya mau ada badai El Nino. Sebenarnya badai El Nino itu apa toh? Ya itu tuh yang tadi saya ngomong, yang jadi imbasnya kita tuh kemarau panjang. Terus ini tahu nggak Magelang kan panas kan? Nggak biasanya toh Magelang tuh panas kayak gini, nggak ada hujan. Iya sih, biasanya itu di HP ini ada itu toh Apa? suhunya. Suhunya biasanya rata-rata 20 derajat kalau siang. Kok sekarang jadi naik 10 derajat itu gara-gara itu kok ya? Gara El Nino ya. Iya, oh. Jadi panas ya Deo. Panas ya, Magelang iya. udah nggak dingin lagi. Wah, Magelang tidak baik-baik saja. Terus ini loh deh, kan nggak ada hujan. Terus hijauan tuh kan jadi sedikit ya. Iya. Saya tuh bingung ternak-ternak saya yang ya alhamdulillah ya dikit-dikit puluhan sama ratusan. Itu enggak dikit ya. Itu namanya merendah untuk meroket itu. Enggak apa-apa kan nggak boleh sombong orang itu ya Pak D. Iya, iya. Nah itu saya bingung mau kasih makan apa coba gimana Pak D? Solusinya biasanya Pak D itu kadang-kadang kalau siang solutif dikit. Nah, kalau siang solutif dikit, kalau ketambahan beberapa properti Banyak. otaknya agak encer ya. Apalagi tambah itu ya gajinya nambah, tambah encer. Itu tambah encer lagi. Ini kalau Pak D ngasih solusi ke saya gajinya tak tambahin deh 2 kali lipat. Siap. Kan kalau musim kemarau rumput menjadi kering ya. Jadi mending itu apa ternaknya dikasih damen nyonya. Damen tok gitu? Iya. Ya ndak bergizi nanti nggak ada nutrisinya, nggak kasihan apa ternak-ternak saya itu terjamin loh kualitasnya. Masa mau dikasih damen tok? Kalau enggak damen pakan kering tok tohnya. Konsentrat tok gitu enggak apa-apa ya. Nanti kurang gizinya Pak D. Masih kurang. Toh. Gimana? Apa yo? Atau enggak usah dikasih makannya. Terus mati. Jual aja. Oh, Kan lumayan dapat terus biar uang. saya nggak punya usaha. Pak D nanti kerja di mana dong kalau nggak tempat saya? Kalau gitu apalagi ya? Kayaknya udah mentok deh. Apa kasih apa gitu loh Pak D? Oh Kasih sesuatu apa iya. gitu loh? Terobosan Kemarin- apa gitu? Kemarin Mm. kan minggu kemarin itu ada pelatihan di Balai Desa Tegalrejo sini. Mm-mm. Nah, itu mendatangkan narasumber yang mempunyai ilmu yang tentang pakan peternakan yang cukup luasnya. Nah itu yang saya butuhkan Pak D. Kenapa nggak dari tadi? Ya namanya baru ingetnya. Terus Nah. itu gimana? Nah itu kan katanya ya ini, katanya itu melakukan pelatihan di 3 kecamatan. Kecamatan Tegalrejo, Pakis dan Ngablak. Tegalrejo kan berarti deket rumah saya Nah deh. itunya yang jadi kesempatan kita mumpung narasumbernya itu ngekosnya atau bertempat tinggal di dekat rumah nyonya. Nanti saya bisa kepanggilin. Oh itu pelatihannya ibunya ngasih apa itu? Nah, tentang pengertian pakan ternak, kandungan gizi pada pakan ternak, pengolahannya, tambahan-tambahan dan banyak lagi. Aku nggak inget kalau inget satu detailnya Gitu-gitu. itu. Gini deh, kan tadi udah tak janjiin mau tak kasih gaji 2 kali lipat, tapi syaratnya Pak D manggilin narsumnya itu ke rumah saya. Ini tuh demi kesejahteraan ternak-ternak saya Pak D. Nggih, siap. Oke? Tenang pokoknya. Masalahnya gininya. Narasumbernya sama saya udah gini.
gaya. Pokoknya harus dipanggil ke sini ya. Tadi kan ngomongnya katanya udah gimana? Udah gimana? Udah gitu. Oke, tak tunggu sekarang. Nggih. Sekarang ya. Yo, besok naik lebaran. Nggih, tak panggilin dulu ya. Oh, Pamit ya. Tip. Pak Deki bikin emosi. Kalau ngasih solusi ki nggak buru-buru gitu loh, kayak loading sih. Baru inget. Kasih iming-iming sih, baru inget. Pak D. Waalaikumsalam. Selamat datang, Bu. Silakan duduk, Ibu. Selamat datang di rumah saya. Ini Pak D. Ini sinten nggih? Nah, ini namanya Bu Ari. Oh, Ibu Ari. Iya. Siapa Ya Ibu itu, Ari itu? yang mengisi waktu pelatihan kemarin. Mungkin Gitu. bisa ditanya-tanyain sambil perkenalan. Oh, nggih. Masalahnya saya agak lupa-lupa dikit deh. Pak D itu Maklum ya Bu ya. udah seumur ya, Bu. Ini dengan Ibu sinten? Oh iya, kenalkan Nggih. saya Ibu Ari. Oh iya, Ibu Ya, Ari. dengan Bu siapa gitu? Oh, Saya Belum kenal lagi. Saya Hilda, Ibu, Oh, iya. yang pemilik rumah ini. Ini karyawan saya, biasanya Pak D. dipanggil Pak D, betul Pak D. Ya. Ibu ini tadi kata Pak D itu Ibu Dr. Ari Kyatil Jaliyah, SPTMSI ya, Widya Iswara dari Balai mana Pak D? Balai Besar Pelatihan Peternakan di Batu. Batu. Oh, jauh ya Bu. Jawa Timur. Ke Magelang untuk pelatihan. Ya. Gitu. Tadi itu gini Bu, kan saya lagi curhat nih sama Pak D. Dampak El Nino ini loh Bu, kemarau panjang terus nggak ada hujan, terus imbasnya juga hijauannya sedikit, nggak ada layu-layu gitu. Nah saya itu bingung kan, kebetulan saya itu punya ternak gitu, punya domba dan sapi. Sapi Nah apa? itu sapinya apa Pak D, lupa saya. Sapi perah. Setiap hari saya yang merah. Saya tuh cuma monitoring aja Pak. Oh gitu ya. Yang itu Pak D. Yang ngurusi Pak D. Iya gitu. Nah itu tadi saya tuh bingung pakannya gimana. Mau dikasih ke ternak-ternak saya kalau nggak ada hijauan gitu. Terus kata Pak D habis pelatihan sama Ibu. Ngoten. Pak D ikut ya? Waktu Ikut, pelatihan. Bu. Oh iya. Ibu enggak kelingan dulu, enggak inget dulu. Banyak sekali yang ikut pelatihan soalnya. Iya. Oke. Jadi Bu Hilda ya tadi ya? Bu Nggih. Hilda itu ternaknya kan banyak tadi ya katanya. Ada sapi perah, ada sapi potong, Nggih. ada kambing. Kambing domba juga punya ya Bu ya? Domba punya Ibu. Oh iya. Nah itu memang semua kan perlu hijauan, Nggih. rumput tadi ya. Terus Ibu kan, oh ini rumputnya sudah mulai jarang gitu ya. Nggih. Nah gimana caranya ya kita awetkan bisa. Jadi yang ada atau kita bisa gunakan pakan-pakan yang lain seperti limbah hasil pertanian, jerami-jerami. Jerami itu enggak cuma padi loh Pak De ya. Oh. Jerami itu kan bisa juga jerami kacang tanah, jerami apa di sini yang banyak tanaman pertaniannya? Jerami kacang hijau. Biasanya kan habis dipanen itu kan dibuang aja. Kalau Nah, kacang itu panjang bisa. itu Bu. Kalau kacang panjang enggak biasanya ya. Kan sudah panennya sudah kering banget ya gitu. Iya. Jadi biasanya kayak kacang-kacangan itu habis dipanen gitu kan. Nah itu bisa digunakan sebagai pengganti rumput tadi. Tapi kan itu namanya jerami kan kualitasnya sudah berkurang ya, Nggih. kurang baik. Nah itu yang perlu diperbaiki dengan cara diolah. Diolahnya biasanya difermentasi nggih Pak De ya. Fermentasi. Bisa difermentasi. Lah fermentasinya pakai apa? Biasanya pakai apa Pak De kalau fermentasi? Itu Kemarin pas pelatihan. kemarin pakai E4 itu Bu. Oh bisa pakai E4, bisa pakai yang lainnya. Yang lainnya gitu. Gitu Bu. Nah sudah pernah dengar Bu probiotik? Baru dengar Bu ini. Oh iya. Nggih. Apa ya Bu itu probiotik, kok saya baru dengar itu ya?
yang tadi Pak dibilang itu kan Oh. E4 Iya. itu salah satu probiotik, tapi nggak boleh ya Pak D harusnya nyebut nggak merek. Itu merek Pak D. Merek. Oh, iya. Berarti nyebutnya probiotik nggih, Bu. Iya, gitu Oh, ya. nyebutnya probiotik Bu, nggak boleh Iya. sebut merek. Nanti saya dikira endorse. Betul. Maklum orang desa taunya coba merek Bu. Ya, nah kita bisa bikin sendiri probiotiknya. Oh, bisa, Bu. Bisa, nggak usah beli, bikin gitu ya. Nanti kita, kemarin kan diajari ya Pak D ya, belum sempat ya, Belum sempat Bu, Pak masalahnya. D sudah pulang duluan. Iya. Oh, Disuruh Pak, yang ngarit. manggilin. Ngurus Iya. ternak saya, Bu. Ngurus ternaknya. Iya. Oh iya, soalnya biasanya gitu, waktunya ngurus ternak ya harus pulang ya Pak D ya. Bolos Bu. Bolos nanti gajinya dipotong. Nggih. Oh, gitu. Iya. Oh, jadi Ibu hari ini yang narasumber pelatihan di balai ya, Iya. di balai desa itu sama Pak D. Mm-mm. Oh, Nah, kok bisa? ini masalahnya kan tentang kelembagaan itu saya nggak paham Bu. Bisa diulangin lagi perkenalannya. Nggih. Dari Oh, mana? gitu. Kok itu? bisa Masalahnya kok dari- bisa ada di situ nggih, gitu. Bu, dari Batu. Gimana? Terus Iya. pengalamannya Ibu selama di Batu niku loh. Iya. Jadi saya memang bekerja di Balai Besar Pelatihan Peternakan yang ada di Batu. Salah satu UPT-nya Kementerian Pertanian juga atau UPT-nya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM yang ada di Batu. Itu memang kita tugasnya itu melatih untuk khususnya pelatihan teknis bidang peternakan. Jadi di sana mulai belajar atau berlatih budidaya untuk ternak sapi, kambing, ayam juga ada di sana. Kemudian juga di sana ada untuk pelatihan pengolahannya, pengolahan pakan, pengolahan hasil ternak. Hasil ternak itu bisa susu, bisa daging. Kemudian juga di sana bisa pelatihan untuk kewirausahaan. Bagaimana nanti untuk menumbuhkan jiwa wirausahanya gitu. Itulah kira-kira asal instansi saya atau lembaga saya. Nah, posisi saya di sana adalah sebagai Widya Iswara. Widya Iswara itu kalau di sekolah kan ada gurunya ya. Nggih. Nah, kalau di kampus ada Dosen. dosen. Kalau di balai pelatihan ada Widya Widya Iswara. Oh. Itu pengajarnya. Oh, alah gitu. pengajarnya gitu. Iya, Bu. jadi pelatihnya, pengajarnya kalau di balai itu namanya Widya Iswara. Gimana Baru Nyonya? dengar ya Widya Iswara. Gimana Nya? Aku langsung mendatangkan gurunya langsung loh ini. Keren. Gaji Bahkan 2 kali lipat. Oke. Naik gaji ya? Oh, Iya. gitu nggih. Iya. Wah, kalau kita udah kenal kan makin tak kenal maka Sayang. nah, kalau udah kenal jadi Jadi sayang. nggih. Boleh nggak sayang sama Ibu? Boleh lah. Boleh Gitu. gitu. Oh, Iya. makanya itu Bu, pas kemarin itu ada anaknya temen nih saya Bu. Itu habis ada pelatihan peternakan itu jadi tahu mengenai pakan dan lain sebagainya gitu. Ternyata asalnya dari situ. Ya, kebetulan saya memang kita Widya Iswara itu ada bidang spesialisasi gitu ya. Oh. Nah, bidang spesialisasi sampai belibet. Saya itu sebetulnya memang pakan gitu. Jadi pelatihan-pelatihan yang kami ajarkan juga pakan. Saya juga baru melatih loh di Polbangtan. Oh, di Iya, Polbangtan, Bu. Iya, Deket rumah saya lagi. iya dekat. Polbangtan apa tadi, Mas? Politeknik Politeknik. Pembangunan Pembangunan Pertanian. Jadi Ibu ngajar di sana juga nggih lagi Ya, pelatihan. sedang ada pelatihan Oh, pelatihan produksi pakan. pelatihan produksi pakan Walah, pas pas berarti. banget toh. Nah, salah satu materinya juga ada pembuatan probiotik tadi. Probiotik itu tadi. Wis, jodoh ini pas banget. Cocok ya? Cocok, Ibu. Tadi kan sampun nggih dijelaskan probiotik itu apa nggih. Kira-kira manfaat probiotik bagi ternak niku apa ya, Bu? Oh iya. Tadi probiotik itu kan sudah tahu contoh produknya tadi ya. Sudah. Sebetulnya probiotik itu adalah mikroorganisme atau kalau kita orang awam biasa bilang bakteri gitu ya. Bakteri. Tapi nggih. bakteri yang bermanfaat. Nah, itu
bisa membantu menyeimbangkan saluran pencernaan. Bisa. Kan di dalam saluran pencernaan itu ada bakterinya, tapi bakteri yang baik. Ya, bakteri yang baik. Nah, itu membantu memperlancar pencernaan sehingga nanti hasil metabolismenya bisa lebih baik. Kalau hasil metabolismenya baik, ya tentu saja ternaknya lebih sehat, produktivitasnya naik, seperti itu. Kemudian juga bisa digunakan untuk manfaatnya yang lain ya. Itu kan kalau langsung ke ternaknya. Kalau manfaat lain di pakan bisa kita gunakan untuk memperbaiki kualitas pakannya. Yang tadi pakannya jerami tadi ya, kan kurang bagus tuh. Betul, nah, kita fermentasi pakai probiotik, dia membantu untuk supaya pakan-pakan tadi lebih mudah dicerna, lebih gampang gitu ya. Artinya kalau lebih mudah dicerna, lebih gampang ketika masuk ke tubuh itu untuk dimanfaatkan oleh tubuh. Jadi kualitasnya bisa lebih baik lagi. Oh begitu, nggih. Daripada diberikan jerami tok gitu ya. Nah itu diolah dulu, itu bisa. Oh, itu kalau boleh tahu itu bakteri apa ya Bu? Dapatnya itu dari mana? Mikroorganismenya ya Mas ya. Bakteri kita kayak mau mancing ikan tinggal jaring bakteri apa itu bisa Bu? Ya, kalau kita sih paling gampang ya, bakteri apa sih yang dibutuhkan? Ya harus yang sesuai ya. Nah kalau kita ngomongin ternaknya, kebetulan tadi kan ternaknya Bu Hilda kan sapi, kambing. Nah bakterinya ya yang cocok itu ya bakteri yang seperti ada di perutnya sapi. Kan gitu, bakteri yang ada di dalam rumen. Nah tapi kalau kita mau cari bakteri, jadi yang paling gampang bakterinya yang ngambil yang dari rumen gitu. Atau cairan rumen kalau kita bilang. Tapi bisa juga bakteri-bakteri lain yang dia memang punya fungsi khusus gitu ya. Itu bakterinya macam-macam, punya peranan masing-masing gitu ya. Misalnya contoh bakterinya ada lactobacillus, ada apalagi yang sifatnya sesuai gitu ya. Bakteri itu ada yang sifatnya selulolitik, itu berarti dia mencerna serat. Proteolitik, dia itu berarti mencerna protein begitu. Kalau lactobacillus dia biasanya lebih kepada pencernaan untuk karbohidrat. Nah, macam-macam bakterinya itu. Kita tinggal menggunakan yang gampang saja gitu ya. Makanya kalau yang gampang diperoleh yaitu tadi ambil bakterinya dari cairan rumen. Caranya gimana ngambil cairan rumen gitu ya? Ya itu. Pergi ke RPH. RPH tahu Bu? Rumah potong hewan. Kita pergi ke sana, kan setiap hari RPH motong tuh sapi gitu ya. Nah kan pasti rumennya dibersihkan. Kita ambil dulu, kita minta tolong ke petugasnya untuk mengambil cairan rumen tadi, bisa kita manfaatkan untuk nanti kita buat probiotik sendiri. Kalau itu pasti cocok bakterinya. Karena kan sama-sama bakterinya dari sapi untuk sapi. Kalau kita beli yang sudah jadi, itu bakterinya ada. Itu biasanya single bakteri gitu ya. Jadi kalau di rumen kan bakterinya banyak macam-macam. Kalau kita pengen, saya pengen nambah bakteri tertentu, ya kita beli gitu ya. Belinya di mana? Banyak, misalnya di Shopee juga ada beberapa. Biasanya kalau di Shopee bakteri-bakteri yang dijual itu yang bakteri bal atau lactobacillus gitu, itu banyak gitu ya, bisa dibeli di luar gitu ya. Kalau mau yang asli ya harus ke lab. Begitu. Gitu. Lab di perguruan tinggi biasanya jualan juga. Tapi kalau yang sudah turunannya banyak lah itu lewat Shopee juga bisa. Gitu nggih Bu. Ternyata bakterinya dari ternaknya sendiri ya Pak De. Iya, Mudah kita orang kamu buatan retos, nggak tahu Bu. Ternyata hal-hal kayak gitu bisa dimanfaatkan ya Pak De ya. Kiranya itu hanya dibuang saja gitu. Iya Bu, kita mikirnya. Kan kalau kurban itu biasanya rumennya dibersihkan di kali itu betul, langsung Bu. ya. Langsung dibuang. Itu cairannya ada manfaatnya itu. Ternyata. Jadi bisa rumennya diperas, nanti kan cairannya itu yang dipakai. Oh begitu. Nah, kalau sesudah ini
berhubung ada iklan yang mau lewat. Mending habis ini aja ya. Boleh. Iya. Sebelum iklan ini ada dari Pak D nih. Pak D itu pinter banget bikin minum. Kan tadi sudah kayaknya ada tamu nih. Saya siapin Nggih, sekalian Bu. toh, Bu. Tamu khusus katanya Bu tadi bilangnya. Ternyata Ibu Ari yang datang. Isinya susu. Iya, susu dari Susu sapi murni. dari peternakan kita ya Pak D ya, begitu. Monggo Ibu. Ya. Indonesia, segala potensi alam dan iklim yang sangat baik bagi sektor pertanian hingga peternakan. Kami hadir menawarkan peluang yang besar. Bersama, kami berikan kontribusi nyata lewat inovasi dan pencapaian dalam bidang pertanian dan peternakan. Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang untuk Indonesia yang menghasilkan sumber daya manusia agro-sosiopreneur yang unggul. Selamat datang di Polbank Tanyoma, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Pendidikan vokasi pertanian di bawah naungan Kementerian Pertanian selalu bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Polbank Tanyoma terus berkembang membangun prestasi dan hadir mewujudkan cita-cita anak bangsa dengan perkembangan zaman dalam dunia pendidikan pertanian. Kami memberikan cara baru dalam memandang kehidupan yang berkarakter, profesional, dan inovatif. Demi menyelaraskan kebutuhan industri, Polbank Tanyoma terbagi menjadi 2 jurusan, yaitu jurusan pertanian yang berada di Provinsi DIY dan jurusan peternakan di Provinsi Jawa Tengah. Tiap jurusan terbagi ke dalam 3 program studi. Kami membangun komunitas intelektual yang memberikan tenaga ahli pendidik terbaik di bidangnya dan profesional. Dalam upaya mendukung pengembangan penelitian dosen dan mahasiswa, Polbank Tanyoma menyediakan laboratorium-laboratorium untuk menghasilkan rekomendasi pemecahan masalah di lapangan, bahan ajar, dan paket teknologi tepat guna. Tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat, dosen dan mahasiswa Polbank Tanyoma berkewajiban untuk memberikan dampak nyata melalui kegiatan pengabdian masyarakat seperti kegiatan magang, PKL, sekolah lapang, dan program strategis Kementerian Pertanian. Salah satu keunggulan Polbank Tanyoma
memiliki unit penunjang akademik. Salah satunya Teaching Factory atau TEFA. Dalam pengelolaannya, Polbank Tanyoma bekerja sama dengan puluhan dunia usaha dan dunia industri atau DUDI. Dengan perkembangan dunia era digital, kami berupaya meningkatkan pelayanan berbasis digital guna mendukung pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat. Polbank Tanyoma berkomitmen menciptakan generasi milenial pertanian yang profesional, beretika, kompeten, kreatif, inovatif, serta cerdas melihat peluang wirausaha untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani Indonesia. Bersama Polbank Tanyoma, mari capai cita-cita dan wujudkan masa depan gemilang menuju era emas 2045. Indonesia, segala potensi alam dan iklim yang sangat baik bagi sektor pertanian hingga peternakan. Kami hadir menawarkan peluang yang besar. Bersama, kami berikan kontribusi nyata lewat inovasi dan pencapaian dalam bidang pertanian dan peternakan. Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang untuk Indonesia yang menghasilkan sumber daya manusia agro-sosiopreneur yang unggul. Selamat datang di Polbank Tanyoma, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Pendidikan vokasi pertanian di bawah naungan Kementerian Pertanian selalu bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Polbank Tanyoma terus berkembang. Nah, kembali ininya di mana Di mana? ini? Cangkir Tani. Di Cangkir Tani. Apa Cangkir Tani? Berbincang, berpikir, pertanian. Nah, itu Bu slogan Slogannya. kita. Tani. Nggih, diulang sekali lagi ya. Cangkir Cangkir Tani, berbincang, berpikir, pertanian. Keren, keren. Nggih. Gimana Ibu tadi minuman yang dibuatin Pak D? Oh enak Pak D, cocok itu tadi ya. Sudah latihan di mana Pak D? Masalahnya ya latihannya otodidak. Bu. Iya, coba-coba ya. YouTube. Iya. Biasanya Pak D itu Bu, nunggu Starlink. Ya, Starlink apa Pak D? Apa Starling Pak D? Starbucks keliling. Bu. Starbucks keliling. Oh Nggih. keren juga ya. Jadi beberapa minggu ini baru tutup karena saya minta Pak D buat ternak-ternak saya Ibu. Begitu. Makanya kalau bikin minum nggak enak itu wah jangan Pak D itu. Sudah punya Tergantung. Starling ya. Iya. Bu. Harusnya enak ya Pak D. Harus Tergantung enak. perasaan. Makanya enak ini tadi ya. Iya. Seger. Bu. Cocok. Lanjut Pak D. Lanjut yang Loh, tadi. sekarang Bu. Starlingnya tutup ini Pak D. Lagi tutup Bu, masalahnya itu ngurusin masalah ternak. Iya, iya. Lagi pindah bentar Ibu. Nanti Oh, iya. buka loh Pak D. Buka, pasti buka Bu. Nanti usaha saya gimana kalau nggak buka? Ya, kita lanjut lagi ya Bu. Monggo ya. Itu tadi pengambilan bakteri dari rumen itu kan diperes cairannya. Nah itu langsung bisa digunakan atau ada tahap yang lebih lanjut? Oh ya nggak bisa langsung Pak D. Nggak bisa langsung ya. Jadi ada bakterinya
itu harus ada perlakuan dulu gitu ya sebelum digunakan. Kan bakterinya tadi di dalam rumen, terus sudah dikeluarkan, diperes, habis itu gimana? Kita harus kasih makan bakterinya Pak De. Bakteri juga butuh makan ternyata ya. Iya, supaya bakterinya enggak mati. Oh begitu. Iya, jadi harus dibiarkan bakterinya. Bakterinya harus dibiarkan, pakai apa ya? Kita harus kasih makanannya bakteri tadi. Apa itu Bu? Biasanya bakteri suka yang manis-manis. Kayak siapa Pak De? Kayak siapa Pak De? Kayak nyonya. Kayak nyonya ya. Jadi malu. Gajinya naik lagi Pak De. 2,5 kali lipat. Oke. Iya, jadi biasanya suka kayak dikasih tetes atau molasses, tahu? Oh molasses yang tetes tebu itu? Ya, Hmm, itu kemudian dikasih lagi makanannya dia sumber energi itu atau sumber karbohidrat bisa ditambah dengan dedak. Dedak. Tahu kan ya? Nggih, Punya nggih. sapi pasti tahu Tahu, dedak lah, tahu, masa Bu. gak tahu Tahu. gitu ya. Bisa juga kita tambah kasih gula merah, Gula merah itu Bu? bisa. Hmm, Nah, kemudian kita tambahin juga untuk teman-temannya bakteri kita tambahin vermipan. Vermipan yang Biasa bikin buat donat ya? iya buat kue itu. Nah, itu bisa dibuat menambah pembuatan probiotik tadi. Oh. Gitu. Atau kalau mau yang lebih ini dikasih susu juga bisa. Susu Tapi kan sih. mahal susu Iya. ya. Susunya buat kita minum saja gitu Betul ya. Ibu. Tapi kalau susu reject gak apa-apa. Dikasih susu Oh, nggak reject apa-apa, Bu? nggak apa-apa. Tidak Yang- mempengaruhi bakterinya. Bakterinya tetap doyan Oh. ya. Jadi kalau Ada bakteri. iya, jadi kalau susu itu kan media yang bagus untuk perkembangbiakannya bakteri. Tapi kan eman kalau kita susu yang bagus ya. Jadi Nggih. kita kasih susu reject, nanti kita tambah dengan yang lain-lain tadi. Gitu. Gitu. Ya. Jadi pokoknya bakterinya harus hidup toh. Nggih. Jadi harus kita kasih makan. makan. Gitu. Ternyata bakteri juga butuh makan toh. Enggak cuma Baru tahu kita yang ini. butuh makan. Terus tadi kan manfaat sampun nggih Bu nggih. Kalau ciri probiotik yang baik Ciri Itu yang probiotik yang pripun? baik. Nah, probiotik yang baik yang pertama dia harus cocok dulu dengan induk semangnya. Induk semangnya itu siapa? Ternak tadi. Ya kan? Jadi harus cocok dulu. Jadi probiotik untuk ternak sapi ada sendiri. Untuk ternak unggas ada sendiri. Kan gitu ya, harus cocok dulu. Itu kriteria yang baik. Nah, kemudian dia harus bisa hidup, tetap hidup bakterinya di dalam pencernaannya tadi, pencernaan sapi di rumennya, dia tetap harus bisa hidup. Gitu, itu yang baik. Nah, percuma kan kalau kita kasih probiotik tapi bakterinya nggak cocok. Nanti di dalam juga nggak ada reaksinya, nggak ada manfaatnya. Jadi harus cocok dengan induk semangnya dan dia bisa tahan hidup di dalam tubuh induk semangnya. Itu harus begitu. Nah, makanya kita cari jenis-jenis bakterinya yang cocok itu apa? Nah, sesuaikanlah dengan kebutuhan ternak tadi. Contoh, tadi ya, kalau rumen kan sudah pasti Rumen, cocok. ya. Kalau yang selain rumen, ini salah satu contoh saja ya. Nanti ada itu saya bawa itu, ada bakteri namanya Bacillus subtilis. Nah, bakteri subtilis ini dia bisa untuk unggas, bisa untuk ruminan. Kebetulan dia bisa cocok dua-duanya. Oh, gitu. Tapi kalau penggunaannya di ruminan dia bisa sendiri. Maksudnya sendiri itu gimana? Bu? Yo ijen apa itu? sendiri. Jadi artinya dia bisa berdiri sendiri. Jadi kasih itu aja nggak apa-apa. Kan soalnya apa? Di dalam rumen kan sudah ada teman-temannya. Nah, tapi kalau diunggas itu bakterinya nggak sebanyak rumen kan. Jadi dia nggak bisa sendiri, subtilis harus ada gandengannya. Gitu. Biasanya digandengke sama siapa? Digandengkannya bukan sama bakteri tapi sama yeast atau kapang. Nah, Apa tadi itu Bu itu? contohnya ya vermipan tadi. Yeast itu ya Oh. contohnya vermipan tadi kan daripada kita susah-susah pakai itu saja. Iya. Oh. Atau
atau kita gitu. bisa juga pakai ragi. Oh, ragi. Ragi. Ragi ya, tapi yang umum kita pakai yang Vermipan. Oh, gitu. Bisa sih ragi juga dipakai bisa. Tapi yang paling gampang biasa digunakan oleh teman-teman ya Vermipan. Tinggal beli, diaduk, masukkan. Gitu ya Pak Gitu. De. Kalau di kayaknya simple, ini kayaknya juga agak susah. Mau Dibayangin belajar ya Pak Pak De? Baca. Iya, nanti belajar sama-sama ya. Nggih, Bu. Nggih. Kalau sudah sama-sama cocok itu Bu, itu cara pengaplikasian probiotiknya itu gimana? Cara buatnya. Ya, diberikan langsung atau Oh, dicampur? cara memberikannya ke Nggih. ternak. Jadi kalau cara pemberiannya ke ternak itu bisa beberapa macam cara. Bisa lewat minum, Minum. ya. Bisa dicampurkan di pakannya. Kan pakai konsentrat enggak? Iya, Bu. Sapi-sapinya dikasih Pakai. konsentrat enggak? Pakai. Pakai. Bisa dicampurkan di konsentratnya. Bisa di lewat minumnya. Bisa juga kalau pengen cepet dicekok. Tahu dicekok, dicangklong, Itu Iya. diminumkan gitu. enggak apa-apa Bu, langsung kayak gitu. Nggak apa-apa, itu untuk ternak-ternak yang memang dia sudah, misalnya nih ya, ternaknya kurus tadi ya, Nggih, kurus. terus pengen Bu. cepet gitu ya, Ya. itu bisa dicangkok, sekok, kayak apa ya kalau bahasa Indonesia dicekok gitu, Dicekok. dimasukkan gitu ya. Nggih, nggih. Iya, tapi kalau itu nggak tiap hari gitu. Kalau yang bisa setiap hari ya lewat minum, atau dicampurkan di pakannya. Pakannya. Begitu. Oh. Hmm. Gampang toh? Bisa lewat minum, ya udah masukkan di minumannya tadi, dicampur di situ. Ada takarannya atau gimana Bu? Ada lah, ya ada. Biasanya kalau probiotik itu ada dosisnya masing-masing ya. Jadi kalau misalnya nanti beli gitu ya, misalnya kalau beli harus dibaca petunjuk penggunaannya, dosisnya berapa gitu ada. Tapi kalau nanti yang kita buat tuh yang pakai cairan rumen gitu ya, Oke. itu kita pakainya kecil, hanya sekitar 1-2% di dalam pakan 1-2%. yang dicampurkan di pakan. Oh Oke. iya, iya. Kalau di dalam minuman ya 1-2 mili per liter. 1 sampai 2 mili per liter. Iya. Sedikit kan? Nggih, nah. Ya karena namanya juga probiotik, hanya sedikit. Nanti kalau banyak-banyak kebanyakan bakterinya nanti ya. Nah, kira-kira kalau dikasih ke pedet sama ke indukannya beda nggak Bu untuk takarannya nih Bu? Oh beda, pasti beda ya untuk pedet. Nah perlu diingat ya kalau ngasihkan probiotik harus pedet yang sudah lepas sapi. Pedet yang sudah lepas. Jadi Iya. yang sudah enggak nyusul Sudah lagi. nggak nyusu lagi. Itu kenapa Bu? Ya karena kalau masih nyusu dia kan masih minum susu nanti di situ Jadi- beda. Bakterinya yang dibutuhkan beda. Nggih, nggih. Ya kan? Jadi harus yang sudah lepas sapi. Nanti di situ bisa ditambahkan tapi dosisnya lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi Lebih Bu? kecil untuk yang lepas sapi atau kalau induk kan tadi ya dosisnya. Iya, Tapi kalau yang untuk pedet lebih kecil lagi. lebih Iya. lebih kecil lagi. Iya, Berapa itu Bu? separuhnya aja. Oh, separuhnya itu tadi nggih. Separuhnya aja. Kalau Karena apa? Karena di situ di pedet itu rumennya belum sempurna. Oh, Ya kan? iya. Nggih, Pertumbuhan. Kalau induk itu kan sudah sempurna. bagus, rumennya sudah sempurna. Kalau pedet kan belum. Jadi nanti ditambah banyak-banyak ya pasti keluar lagi bakterinya nggak bisa hidup di situ. Iya. Gitu. Tapi kalau kita sembarangan ngasih probiotik itu apa penyebabnya apa ya Bu yang ditimbulkan atau nanti Dampaknya, dampaknya efeknya nanti gitu ya. ternaknya bisa stres atau gimana itu? Ya, atau jadi gimana gitu Bu? Ya, Bu. Kalau Kan- stres enggak lah ya gitu ya. Tapi akan berpengaruh nanti di populasi mikrobanya yang di dalam rumen tadi. Bisa mengacaukan ya kalau kebanyakan gitu. Tapi biasanya kalau kebanyakan ya dia juga lama-lama kalau tidak ada makanannya ya akan mati sih. Kan bakteri tadi ada makanannya. Nggih, dikasih makanan. Kalau nggih. di dalam rumen tadi terlalu banyak, makanannya kurang, terus matilah bakterinya gitu. Jadi ya kebanyakan juga lama-lama dia mati juga sih. Iya. Gitu Nah, aja. Kalau Eman kan, tapi kan kalau kita kasih
tapi di dalam tidak berfungsi. Nggih, malah Jadi- mubazir ya, Bu. Iya, mubazir. Mengganggu ternaknya juga nggih. Iya, tapi tidak sampai membuat sakit, tidak sih gitu. Tapi kan mubazir saja Mubazir kalau ya, kita Bu. kebanyakan Ya. memberikannya. Gitu. Itu Pak D. Itu kan ternak yang bisa dikasih probiotik itu unggas dan juga ruminansia ya Bu. Iya, bisa. Tapi unggas lebih sedikit Pak D. Lebih sedikit. Ya, kenapa? Karena unggas itu kan secara anatomi gitu, anatomi saluran pencernaannya kan berbeda Oke. sama ruminan. Jadi dia pencernaan fermentatifnya lebih sedikit, lebih kecil. Gitu. Jadi yang ada bakterinya kan di situ lebih sedikit lagi. Nggih. Jadi yang ngapain kita kasih banyak-banyak mubazir lagi gitu kan. Jadi kita kasihnya dosisnya lebih sedikit. Sedikit juga. Iya. Oh. Bisa, tapi untuk penggunaan probiotik untuk unggas ada sendiri. Ada sendiri. Sendiri, bakterinya beda. Bakterinya juga beda. Beda. Nah Berarti- yang tadi saya kasih contoh yang subtilis kebetulan dia cocok untuk unggas, dan cocok ruminansia. untuk ruminansia. Tapi yang unggas butuh teman. Butuh temen, ya nggak bisa dia sendirian, nggak berani dia Butuh sendirian. gandengan ya Bu kalau Iya. manusia. Oh, berarti enggak berani Kalau yang jomblo. ruminan kan gandengannya banyak ya sudah di dalam Udah. rumennya, jadi nggak Oke. perlu ditambahin. Masuk ke dalam tubuh. Bakteri juga. Sama. Ketemu temennya gitu ya. Temen nih. Iya. Menurut Ibu nggih, apakah probiotik akan menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan pertumbuhan, Bu? Bisa ya, bisa menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan mutu pakan karena dia tadi kan bakteri itu juga membantu proses fermentasi. Jadi biasanya kan pakan-pakan yang kualitasnya jelek itu tadi, seperti jerami padi tadi misalnya, kan kita bantu dengan pengolahan secara fermentatif tadi. Bisa menggunakan probiotik tadi supaya proses fermentasinya lebih cepat. Ya kan? Jadi kalau kita fermentasi tanpa probiotik, tanpa bakteri, lama gitu ya, waktunya butuh waktu lebih lama. Tapi kalau kita pakai probiotik, waktu fermentasinya bisa lebih cepat. Nah, biasanya itu membutuhkan berapa minggu Bu untuk fermentasi? Nah, kalau fermentasi kita untuk silase gitu ya, kita butuhkan 3 mingguan sampai 1 bulan ya. Oke. Gitu. Nah kalau kita kasih tambah probiotik bisa nggak lebih cepat? Ya mungkin bisa, kita bisa 14 hari. Ada yang bisa 10 hari, 10 hari. tergantung jenis Tergantung jenis probiotiknya. Ya. probiotiknya. Gitu. Oh gitu. Iya, jadi probiotiknya hanya untuk mempercepat proses. Nah, untuk probiotik itu apakah boleh Bu dicampurkan ke bahan pakan sembarangan itu? Maksudnya ke Konsentrat itu bisa. berarti boleh untuk bahan pakan yang dibutuhkan ternak itu semuanya bisa dicampurkan probiotik itu Bu? Bisa lah. Tapi dosisnya ya tadi Dosisnya ya. itu yang harus hati-hati Iya, ya, Nggih. tadi berapa 1-2% saja kita Iya. campurkan di dalam pakan. Oh, Gitu. Jadi Berarti- bisa misalnya kan dikasih konsentrat atau dikasih dedak biasanya ya, ditambahkan di situ boleh-boleh. Tapi tadi jumlahnya nggak bisa banyak, hanya 1-2% saja. Jadi bisa dikasihkan kering bisa, ya kan? Kalau peternak di wilayah sini biasanya kalau ngasih makan sapinya dicomber apa kering? di kompor. Dicomber ya. Nah itu bisa waktu nyomber ditambahkan. Oh, Gampang toh? gampang. Gitu. Iya, kalau yang ngasihnya kering berarti waktu bikin dimasukkan sekalian. Jadi kan tinggal ngasihkan aja. Ya. Gitu. Tapi kalau biasanya kalau probiotiknya bentuknya cair kan agak susah mencampurnya kalau nggak punya alatnya, nggak punya mixer nyampur manual. Jadi biasanya dicampurkan saat mau memberi pakan. Misalnya si sapinya dikasih konsentrat 5 kilo, berarti probiotiknya berapa? Satu apa? 1% kan? 1%. Nah 1% dari 5 kilo berapa? Ayo, Pak D hitung-hitungannya sudah lupa ya? Sudah lupa aku Bu. Iya, jadi sedikit sekali. Kalau 5 kilo kalau kita bikin dalam
gram kan 5.000 ya, 5.000 atau 5.000 mili gitu. Jadi kalau kita 1% aja ya berarti cuma 50 mili. 50 mili itu kalau disendoi ya 5 sendok. Oh, 5 sendok. Sedikit banget gitu. Iya, sendok makan ya. Sendok makan. Jadi kalau kita di peternakan susah masa mau ditimbang diukurin gitu ya. Ya udah berarti kasih aja. Kalau tiap 1 kilo kan kita kasih 1 sendok. 10 mili. Ya. Gitu, gampang. Itu yang cair karena takut tadi kan pas nyampur enggak rata. Ya udah pas gitu aja kita kasihkan. Tadi Ibu bilang kan probiotiknya tidak boleh diberikan pada sapi yang belum lepas sapi. Ya. Nah itu ada pengecualian lain nggak Bu untuk fase-fase umur ternak itu amannya diberikan ke yang berapa atau cuma itu tadi aja? Cuman itu saja. Oh, cuma itu nggih. Kalau untuk ternak ruminansia cuman itu saja. Karena kalau dia sudah lepas sapi, rumennya mulai berkembang, artinya dia sudah bisa menerima probiotik tadi. Karena di dalam rumennya kan sudah mulai bisa mencerna macam-macam makanan dan dia butuh bakteri. Nah di situ sudah bisa berkembang bakterinya. Itu saja sih. Jadi enggak ada masalah dengan ternaknya harus yang sudah umur berapa enggak. Tapi pokoknya dia sudah lepas sapi. Gitu. Terus kira-kira Bu kalau penggunaan probiotik itu tadi jika dibarengi dengan obat-obat kimia bagaimana nggih untuk ternaknya itu? Oh ya, jadi kalau ternaknya lagi sakit gitu ya, kan misalnya ternaknya lagi sakit sedang dikasih obat, probiotiknya juga dikasihkan enggak, tetap bisa dikasihkan, kan berbeda. Kalau probiotiknya tadi kan diberikan dicampurnya kan di pakannya ya, kalau obat itu kan disuntikkan jadi tidak mengganggu, boleh tetap diberikan. Tapi sebetulnya kalau ternaknya itu dikasih probiotik biasanya dia lebih sehat kan. Ya. Jadi nggak perlu batu-batan lagi gitu. Sebetulnya probiotik ini juga pengganti dari antibiotik. Oh. Pengganti kalau untuk unggas ya, kalau untuk unggas itu kan kadang dikasih antibiotik. Nah, sekarang kan sudah tidak boleh ya. Pemerintah sudah melarang penggunaan antibiotik. Nah, makanya sebagai penggantinya itu mereka menggunakan probiotik untuk tetap menjaga supaya ternak itu imunnya bagus, tetap sehat, enggak perlu dikasih antibiotik tapi bisa dikasih probiotik. Kalau di unggas itu sekarang enggak boleh ya pakai antibiotik. Nah, itulah gantinya, kasih aja probiotik. Ternyata manfaatnya banyak ya Bu, pengobatan probiotik itu. Tapi permasalahannya ini Bu, apakah peternak awam kayak saya ini bisa membuat sendiri kayak gitu? Apakah bisa Bu? Bisa. Yang paling mudah itu membuat probiotik cair. Ya, alatnya juga sederhana kalau membuat probiotik cair. Mau belajar Pak D? Mau Bu. Oke. Mau belajar, kita bisa sebutkan bahan-bahannya ya. Sebutkan dulu. Sebutkan bahan-bahannya. Kan bahannya yang paling gampang ini nanti yang saya sebut Pak D pasti gampang ketemunya. Nanti jenengan menyebutkan sambil tak cariin bahannya. Biar jelas gitu loh Ibu, biar tahu ini bahan ini begini. Bener gak gitu ya? Ya. Yang paling gampang tadi makanannya bakteri tadi apa? Molases. Atau tetes. Tetes tebu. Ya, pernah lihat? Pernah. Punya? Mana coba? Nah, sambil diambilin Pak D. Sambil tak ambilin Bu. Iya. Diambil di belakang nggih Pak D. Belakang nggih. Sebentar ya Ibu. Iya. Kementerian Indonesia, segala potensi alam dan iklim yang sangat baik bagi sektor pertanian hingga peternakan. Kami hadir menawarkan peluang yang besar. Bersama, kami berikan kontribusi nyata
lewat inovasi dan pencapaian dalam bidang pertanian dan peternakan. Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang untuk Indonesia yang menghasilkan sumber daya manusia agro-sosiopreneur yang unggul. Selamat datang di Polbang Tanyoma, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Pendidikan vokasi pertanian di bawah naungan Kementerian Pertanian selalu bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Polbang Tanyoma terus berkembang membangun prestasi dan hadir mewujudkan cita-cita anak bangsa dengan perkembangan zaman dalam dunia pendidikan pertanian. Kami memberikan cara baru dalam memandang kehidupan yang berkarakter, profesional, dan inovatif. Demi menyelaraskan kebutuhan industri, Polbang Tanyoma terbagi menjadi 2 jurusan, yaitu jurusan pertanian yang berada di Provinsi DIY dan jurusan peternakan di Provinsi Jawa Tengah. Tiap jurusan terbagi ke dalam 3 program studi. Kami membangun komunitas intelektual yang memberikan tenaga ahli pendidik terbaik di bidangnya dan profesional. Dalam upaya mendukung pengembangan penelitian dosen dan mahasiswa, Polbang Tanyoma menyediakan laboratorium-laboratorium untuk menghasilkan rekomendasi pemecahan masalah di lapangan, bahan ajar, dan paket teknologi tepat guna. Tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat, dosen dan mahasiswa Polbang Tanyoma berkewajiban untuk memberikan dampak nyata melalui kegiatan pengabdian masyarakat seperti kegiatan magang, PKL, sekolah lapang, dan program strategis Kementerian Pertanian. Salah satu keunggulan Polbang Tanyoma memiliki unit penunjang akademik, salah satunya Teaching Factory atau TEFA. Dalam pengelolaannya, Polbang Tanyoma bekerja sama dengan puluhan dunia usaha dan dunia industri atau DUDI. Dengan perkembangan dunia era digital, kami berupaya meningkatkan pelayanan berbasis digital guna mendukung pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat. Polbang Tanyoma berkomitmen menciptakan generasi milenial pertanian yang profesional, beretika, kompeten, kreatif, inovatif, serta cerdas melihat peluang wirausaha untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani Indonesia. Bersama Polbang Tanyoma,
Mari capai cita-cita dan wujudkan masa depan gemilang menuju era emas 2045. Ini ya Pak D, bahan-bahannya. Nah, ini tadi yang saya ambilkan yang sudah tersedia di kandang, Bu. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Ibu Ari nih, ini apa aja, terus fungsinya buat apa, biar kita tuh paham ya Pak D. Iya. Ya, itu saya lihat ada tetes atau molasses ya Pak D yang di botol kecil. Yang ini ya, Bu. Ya. Ini molasses namanya. Ya, molasses itu molassesnya sudah encer ya Pak D. Sudah encer ini, Bu. Ya, jadi memang yang kita butuhkan tuh molasses yang sudah diencerkan. Diencerkan. Biasanya molasses kan kental ya Pak D ya. Ya, kental, Bu, kayak. Ya, kental ya kayak apa ya? Kecap ya Bu. Lebih kental lagi kadang-kadang Oh, ya. iya. Nah, itu biasanya harus kita encerkan dulu. Cara mengencerkannya kita buat perbandingan 1:10. Jadi 1 liter molasses kita campur dengan 10 liter air. Tapi, ya ada tapinya ini, kalau buat probiotik, airnya jangan air PDAM. Kenapa Bu? Ada favoritnya. Iya, Berarti pakainya air? air sumur boleh, atau kalau air PDAM ya diendapkan dulu. Ya. Berapa lama Bu mengendapkannya? 1 hari 1 malam. 1 hari Ya, sekali. supaya kaporitnya turun terus nanti yang dipakai yang di atasnya. Karena kan kaporit itu bahan kimia ya, nanti si bakterinya itu ada yang rentan dengan bahan-bahan itu. Jadi lebih baik kita gunakan air, jangan yang PDAM ya. Gitu. Kalau PDAM tadi Bu nggak ada, yang adanya PDAM. Di tempat kami nggak ada sumur, ya udah berarti pakai air PDAM yang diendapkan. Jangan lupa. Kemudian kalau lebih bagus lagi air yang itu air isi ulang. Boleh. Isi ya. ulang galon itu. Iya. Oh, itu boleh toh? Boleh. Boleh. Itu kan lebih bersih ya. Bersih, Gitu. Air sumur sebetulnya juga nggak apa-apa sih gitu ya. Ya. Kemudian di situ ada gula merah. Gula merah ya? Gula merah Pak D Gula coba. merah. Gula merah di sini bilangnya gula merah apa gula Jawa? Gula Jawa. Gula Jawa. Ada yang nyebut Sebenarnya gula Jawa, ada gula Ada merah. perbedaannya, Bu. Gula merah, gula Jawa itu. Kayaknya sama aja ya. Ya pokoknya dipakai itulah gula merah gitu ya. Gula merah. Nah itu nanti juga diencerkan. Kan itu keras ya. Kita hancurkan kemudian kita kasih air toh supaya dia larut. Karena semua nanti bentuknya cair. Jadi harus dilarutkan gitu, dilarutkan. Oke, terus ada lagi dedak. Nah, dedak padi. Banyak kan di sini? Banyak, Bu. Nah. Saya petani padi juga banyak di sini. Banyak ya, Iya. gampang ya. Gampang. Nah ini bahan-bahannya kan gampang semua. Dedak ini pun sama, yang dipakai nanti airnya. Oh, Biasanya juga dicairkan, Bu. dilarutkan. Dilarutkan. Bu. Jadi dedaknya kita tambahin air, kita aduk gitu ya. Kita aduk, nanti kita saring yang diambil airnya. Oh, Gitu, jadi nanti sama semua kan kita membuat probiotiknya cair. Oke. ya. Jadi gitu caranya. Dedaknya pun nanti juga hanya diambil airnya. Airnya Nah, saja. itu ada takarannya juga enggak? Kalau itu enggak sih, enggak ada takarannya. Tapi kan tadi nanti kita harus ingat nanti kita nyampurnya itu nanti ya campurannya. Pokoknya ini caranya begitu. Nanti airnya air biasa tadi yang air yang sama dengan Air. yang akan kita gunakan untuk kayak tadi melarutkan Melarutkan molasses molasses. ya. Oke. Gitu. Oke. Kemudian di situ ada lagi vermipan. Ini Pak D. Nah, ini pasti Nyonya Hilda juga sudah tahu Bikin ya. donat Ibu. Buat bikin donat. Nah, nanti di sini vermipannya bentuknya kan serbuk ya. Nggih, serbuk. Serbuk. Nanti kita larutkan dulu di air. Ya, biasanya kalau ibu-ibu kalau masak donat dilarutkan pakai air hangat ya. Nggih. Ya, kalau ini perlu air hangat enggak? Air hangat boleh, air biasa juga boleh. Yang penting dia bisa larut. Larut. Gitu. Untuk takarannya Bu, pinten? Nah, sekarang kita
ini tadi kan bahan-bahannya yang disiapin, kita buat resepnya ya. Baik Nah, Ibu, berarti resepnya. langsung caranya nggih. Nah, resepnya itu 1 liter cairan rumen gitu ya. Nggih. Nah, itu kita campur dengan molases ya. Molases 1 liter juga Masuk 1 liter. ya. Tapi molasesnya yang encer. Yang sudah diencerkan Yang tadi sudah nggih. Kan tadi ya. Kemudian kita tambah gula merahnya yang dilarutkan itu 1/2 kilo. Yang dilarutkan 1/2 kilo. 1/2 kilo. Jadi gula merahnya 1/2 kilo kemudian kita larutkan Larutkan. ya. Itu dilarutkan di dalam air berapa liter, Bu? Nah, airnya tadi pokoknya nanti harus 10 liter. Semuanya Semuanya itu itu 10 ya. liter. Ya, Oh. jadi kan kita siapkan airnya 10 liter toh. Oke. Kemudian nanti kita pakai untuk melarutkan Dilarutkan molasses. sebagian untuk melarutkan Molasses, molasses. untuk gula. Gula. Jadi kalau tadi molasesnya 1/10 itu sudah terlanjur ya gulanya dilarutkan pakai air molasses tadi. Oh, enggak gitu. apa-apa, Bu. Nggak Boleh. apa-apa. Oh. Tapi nanti disaring ya. Nggih. Gitu. Nah, biasanya kita kurangin dulu, kita kurangin airnya untuk Melarutkan. merendam si dedak tadi, Dedak. melarutkan dedak, Nggih. ya kan? Jadi nanti ketika kita nyampur molasses 1/10 airnya ya air dedak, air gula, gitu. Pokoknya 1/10. Itu ya. Iya. Nah, kemudian fermipannya 2 bungkus. 2 bungkus. 2 bungkus fermipan. Gampang ya. Kemudian ini tadi fermipannya jangan lupa juga dilarutkan ya. Nggih. Kemudian kita campur semua, ya molasses, gula merah, kemudian dedak, fermipan. Setelah itu baru tadi bakterinya kita masukkan. Cairan rumennya masuk paling terakhir. Jadi makanannya kita siapkan dulu, baru bakterinya kita kita buang. Nah, ini kebetulan di sini ada contoh ini saya bawa itu bakteri subtilis. Subtilis. Ya, bakteri subtilis yang sudah kita biarkan di dalam susu skim. Ini makanya putih. Ya, Oh, nggih. ini soalnya besok mau kita buat praktek untuk membuat probiotik untuk unggas. Jadi kita pakai susu skim. Kalau ini mau dibiarkan di molasses juga boleh. Ya, jadi nggak pakai susu tapi pakai molasses juga boleh. Oh. Gitu. Nah, jadi kalau nggak ada cairan rumen kita bisa pakai ini. Tapi lebih murah cairan rumen sih ya, Nggih, Bu. iya kan? Iya. Ini, jadi bisa pakai ini atau cairan rumen. Kemudian sudah tadi ya, masih ingat ya tadi semua makanannya kita siapkan, sudah siap bakterinya kita masukkan. Kemudian kita aduk tapi pelan. Aduh, tapi. Aduknya pelan. Jadi kan kita taruh di wadah. Kita bisa pakai tong plastik ya. Gitu. Jangan yang kaleng ya. Jangan Kenapa, yang Bu, kaleng, itu? pakai yang plastik aja. Gitu ya. Nggih. Soalnya kalau di kaleng takutnya berkarat, itu nanti bakterinya ada pengaruh ke situ. Oh. Ya. Jadi pakai wadahnya yang plastik saja. Plastik. Ya bisa bekas ember cat yang plastik itu loh ya. Iya. Nah, itu bisa. Kemudian di situ kita aduk dengan pelan. Mengaduknya harus pelan, tidak boleh sampai berbusa atau berbuih. Harus pelan-pelan kita aduk. Sudah setelah itu kita tutup. Ngaduknya itu ada Berapa kalinya gitu enggak, Bu? berapa lama atau Iya, apa berapa Sam- lamanya gitu. Kalau berapa lamanya enggak ada. Harus itu sudah tercampur merata begitu aja ya. Iya. Tapi dengan syarat pelan ngaduknya. Jadi enggak boleh ke susu ya, enggak boleh gerusak-gerusuk, harus pelan ngaduknya. Sehingga itu sampai ya kira-kira 2 menit sebetulnya sudah cukup ya, 2-3 menit sudah cukup. Karena kita ngaduknya pelan, jangan dikocok. Ngaduknya harus halus, lembut gitu ya Lembut, caranya. Dan pengaduknya juga harus yang terbuat dari plastik atau kayu. Oh, Tidak gitu boleh ya. dari besi. Berarti enggak boleh pakai sendok besi itu ya, Bu? Tidak boleh. Stainless itu ya. Pakai sendok kayu aja. Nggih. Pengaduk. Atau kalau enggak pengaduk ini ya kita pakai bambu Kating. juga bisa ya Iya, kan. iya. Gitu. Pokoknya tidak boleh yang besi atau ini stainless Stainless. gitu ya, enggak. Tapi kita pakainya yang kayu atau plastik. Plastik malah enggak apa-apa. Gitu ya.
Kita aduk pelan, setelah tercampur rata kita tutup. Kita tutup rapat. Kemudian masih belum selesai. Oh, belum ya, Bu? Belum. Besok pagi gitu ya. Kan sekarang kita buat nih. Besok pagi kita buka lagi, kita aduk lagi seperti tadi, Nggih. tapi Nggih. pelan. Pelan. Nah, kemudian kita tutup lagi. Itu kita ngaduknya sehari 3 kali. Kayak minum obat. Kayak minum obat bener Ibu. Ya, pagi, Siang. siang, malam gitu ya. Jadi kita aduk 3 kali sehari. Selama berapa lama? 14 hari. 2 minggu. Iya, diperamnya selama 14 hari, tapi tadi ada pengadukan tadi. Kalau tidak diaduk, bakterinya ngerumpul gitu ya. Jadi harus ada pengadukan agitasi supaya bakterinya ada pergerakan. Sebetulnya itu sih agitasi. Nah itu 3 kali sehari, tapi ya itu tadi nggak boleh ke susu. Jadi ngaduknya harus Pelan-pelan. dan pengaduknya harus Kalau kayu atau plastik. kalau aduknya cepat sampai berbusa itu gimana, Bu? Kenapa Bu? Iya, Rusak Bu? nanti ya bakterinya Oh ya. gitu, jadi Iya. nggak bolehnya. Jadi sebetulnya kan bakteri itu dia kan harusnya anteng gitu ya. Tapi kalau ini kan harus ada pergerakan sedikit. Kita bantu pergerakan tadi dengan mengaduk. Tapi kalau kita mengaduknya cepat-cepat ya nggak jadi, nanti malah rusak. Gitu. Itu sebetulnya hanya supaya membantu pergerakan dia saja. Biar enggak apa ya kalau kita sok-sokan gitu ya. Jadi kita aduk sedikit. Kan dia biasanya ngerumpul gitu. Gitu. Jadi 14 hari dilakukan dengan cara yang sama, setelah itu baru bisa kita gunakan. Nah, sudah 14 hari selesai, itu kita masukkanlah di botol-botol. Ya, kan tadi misalnya kita pakai ember besar. Nah, setelah itu kan tadi ada 10 liter itu. Ya kan? 10 liter larutan makanannya kita tambah dengan cara rumen 1 liter. Jadi nanti bisa jadi 11 liter. 11 liter probiotik. Gitu ya. Nah, kita taruh di botol-botol, kita tutup rapat. Mengapa harus kita pindah ke botol-botol? Karena nanti penggunaannya kan sedikit. Jadi supaya yang belum digunakan tetap Masih rapet. tertutup rapat, Kalau ya, Bu. tetap di ember tadi atau di tong tadi, kan buka tutup Nggih, nanti rusak, gitu. Iya. Ya. Jadi kita pindahkan ke botol-botol yang bisa kita tutup rapat. Jadi nanti 1 botol ini aja yang kita pakai, yang lainnya simpan dulu. Itu bisa disimpan berapa lama? Pasti mau nanya gitu kan? Nggih, nggih. Udah tahu toh Bu. Iya. Jadi kita bisa simpan 2 sampai 3 bulan. Cukup lama gitu. Iya, kita bikin. Jadi sekali bikin, kemudian kita simpan gitu ya. 2 sampai 3 bulan. Jadi bikinnya kan nggak usah tiap hari ya Pak Dea. Nggih. Kalau tiap hari nggih. Nah, kita bikin resep itu, dah nanti kita simpan gitu ya. Gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Gampang kan? Begitu. Gampang toh, Pak De? Gampang, Bu. Bisa ngikutin ya? Insya Allah. Bahannya mudah. Bahannya mudah. Semua ada di pasar juga ada, Nggih. Betul ya di Bu. warung juga ada ya. Iya. Saya mau Gitu, Nyonya. tanya Ibu. Nyonya Hilda. Oke Bu. Tadi itu kan ini kan makanan buat bakterinya tadi ya Bu. Tadi kan Ibu bilangnya disiapin makanannya dulu baru bakterinya dimasukkan. Itu kalau kebalik pripun Bu? Kalau kebalik tapi langsung segera gitu ya. Nggih. Ya gak apa-apa sih, tapi kan kita biasanya kan memang gitu toh. Makanannya disiapkan baru gitu. Lebih baik sih seperti itu. Oke. Misalnya, oh Bu, kebalik nih bakterinya udah ini langsung. Tapi kalau langsung ya gak apa-apa. Kan hanya selisih sebentar. Tapi jangan sampai bakterinya sudah didiamkan di dalam tong 1 jam. Makanannya baru dikasihkan. Ya kelaparan dia nanti. Oh, nggih, nggih. Nah, kelaparan mati nanti ya gitu. Jadi kalau langsung sih nggak apa-apa. Oh Bu saya lupa ya cara yang rumennya saya masukkan dulu baru makanannya. Kalau langsung ya nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya kalau makanannya dulu disiapkan baru bakterinya. Jadi ketika dia dituang, oh bisa langsung makan gitu ya. Sudah ada di situ. Gitu. Itu bukan tadi kalau sudah jadi pembuatannya dikasih dibagi ke beberapa botol. Ya. Kalau sudah itu kita nyimpennya itu pada suhu ruangan atau suhu tertentu gitu. Oh ya, di suhu ruangan saja bisa. Karena bakteri itu dia bisa hidup di suhu
sekitar 27 di suhu ruang masih bisa. Kita berapa ya suhu kita ya? Di sini panas nggak sih? Paling 22 derajatan. Oh bisa, masih bisa. Jadi kita bisa simpan di suhu ruang, tapi syaratnya jangan langsung terkena sinar matahari ataupun dikena air ya. Maksudnya kita di tempat yang kering lah begitu. Kering. Yang di tempat kering tapi jangan langsung kena sinar matahari. Kalau kena sinar matahari langsung kan panas. Jadi dia toleransinya sampai suhu 27 sampai 30. Masih bisa gitu ya. Perlu disimpan di kulkas? Oh tidak. Nggak usah, di suhu ruangan saja. Kalau sudah jadi tadi ya, itu disimpan di situ. Gitu Pak Abdi. Itu Pak Ade langsung praktek bisa? Nanti malam Pak. Kita coba ya, Nggih. buat ternak-ternak saya. Ini bagus sekali loh Pak Ade ya. Iya, nanti bisa dicampurkan di minumnya, di air minumnya. Kira-kira gitu Pak De. Gampang kan Pak De ya? Iya Bu, ini juga bahan-bahannya juga mudah didapatkan, Murah juga ya. murah. Nggih. Gitu ya Bu. Jadi itu probiotik itu ternyata bagus sekali untuk meningkatkan nilai gizi pakan ya Bu ya. Bisa. Terus peternak ternyata tuh bisa buat sendiri ya Bu. Bisa buat Wah, sendiri gampang. begitu. Iya. Tapi harus telaten ya buatnya tadi ya. Nggih, Pokoknya jangan ke susu. nggih. Kalau keburu-buru nanti ngaduknya sembarangan ya jadi. Pokoknya jangan sampai keluar buih. Ini berarti sudah banyak ya Bu peternak yang menerapkan untuk pembuatan probiotik ini. Menurut pengalaman Ibu nih, kendala selama membimbing peternak-peternak untuk membuat probiotik ini nopo gitu. Oh ya, jadi ada enggak yang sudah menerapkan? Sudah banyak sebetulnya. Mereka bahkan sudah mengembangkan. Jadi ada yang biasanya mereka bertanya, ini ditambah, kalau ditambah dengan apa? Pernah itu menanyakan kepada saya, ini kalau dedaknya saya tambah lagi dengan polar, kan lebih bagus Bu gitu. Ya sama sebetulnya, tapi kalau polar kan lebih mahal kan gitu ya. Ya kita cari yang murah aja toh Pak, ngapain cari yang mahal gitu. Jadi sebenarnya mereka bisa menerapkan saking pengennya lebih bagus gitu ya. Sampai kadang-kadang seperti itu. Nah mereka sudah membuat dipakai untuk sendiri. Biasanya berkelompok ya. Ada beberapa kelompok, kalau di sini saya kurang paham, kalau di Jawa Timur sudah banyak. Soalnya dia punya ternak banyak ya. Jadi mereka membuat, kemudian sudah menerapkan. Bahkan ada yang sudah mulai menjual gitu ya. Menjual kan gampang bikinnya ya Pak De ya. Kemudian dikemas dan masa simpannya cukup lama. Jadi mereka bisa menjual keluar. Jadi bisa peluang juga ini. Peluang usaha ya Peluang Bu ya. usaha Usahanya juga ya. gitu ya. Kan kalau Pak De bikin, oh ternyata saya kebanyakan. Ya udah sisanya saya jual aja Jual gitu aja. ya. Seperti itu Bu Hilda. Jadi mereka memang sudah menerapkan, kemudian kalau kendalanya apa? Ya kendalanya kalau kemarin itu yang mereka rata-rata kan sudah ada yang membeli jadi gitu ya, membeli jadi. Jadi kadang-kadang kalau disuruh membuat aduh ribet gitu. Padahal sebetulnya gampang, cuman kurang telaten saja mungkin ya. Iya. Nah itu kemudian ada juga kendala, oh saya jauh dari RPH gitu. Tapi kalau kita niat ya, kali ya mau bisa aja kan Bisa gitu. aja. Jadi sebetulnya kalau kita bilang sebenarnya nggak ada kendala ya membuatnya gitu seperti ini gitu. Ya mungkin waktu mungkin ya mereka sibuk gitu. Nah kalau bisa berkelompok kan lebih enak lagi membuat bareng-bareng gitu ya. Nggih. Membuat Bimbingan bareng-bareng, Bu. kemudian nanti dipakai bareng-bareng gitu ya. Ya itu tadi, bahkan mereka bisa menjual kepada kelompok peternak yang lain. Nggih. Seperti itu. Begitu nggih Bu. Ini kira-kira tips sukses nih dari Ibu Ari untuk mengoptimalkan probiotik dalam meningkatkan produktivitas ternak nih Bu. Gimana? Ya, jadi sebetulnya probiotik ini kan manfaatnya banyak gitu ya. Sudah banyak, bisa meningkatkan pencernaan, bisa menjaga daya tahan tubuhnya gitu ya. Bahkan kalau untuk unggas dia juga bisa meningkatkan performa produksinya gitu ya. Karena dia pencernaannya bisa dibantu dengan mikroba tadi atau probiotik tadi. Kemudian sebetulnya ini juga sebagai alternatif supaya ternak itu
lebih sehat ya, lebih sehat sehingga tidak gampang sakit, tidak perlu obat-obatan, tidak perlu antibiotik gitu tadi ya. Itu sih sebetulnya poin pentingnya. Jadi kita ganti antibiotik dengan probiotik, lebih sehat. Sama seperti kita sebetulnya, Pak De suka minum Yakult, nggak boleh sebut merek. Nggak boleh, Itu nggak Pak. boleh. Ya, nggak boleh ya, gitu ya. Itu probiotik juga. Oh, itu gitu. probiotik tapi buat manusia. Iya. Bakteri sehat ya Bu ya, bakteri Bakteri baik. sehat, bakteri Baik. baik. Iya, bakteri baik. Nah, manusia aja perlu kok ya. Iya. Ya, Apalagi ternaknya ya. Ternak hewan ya Bu. Iya. Gitu. Oh, Gitu. sebelum menutup perjumpaan kita nih Bu, nggak afdol kalau seorang Ibu Ari tidak memberikan apa Pak De? Closing statement. Monggo Ibu. Apa ya? Oke. Dari tadi kita berbincang probiotik terus ya. Nah, harapan saya nih setelah Pak D dan semuanya mendengarkan atau menyaksikan apa tadi? Cangkir Tani. Cangkir Tani. nggih. Berbincang, berpikir pertanian, acaranya sangat keren, bagus. Nah, semoga apa yang tadi disampaikan ya, membuat probiotik kan caranya mudah, bisa diterapkan oleh peternak kita, bisa membantu meningkatkan produktivitas ternaknya, dan semoga peternak-peternak kita semakin maju dengan memanfaatkan pakan yang bagus dan berkualitas, apalagi tadi ditambah dengan probiotik. Gitu. Kalau ternaknya sehat, peternaknya juga Sejahtera. senang ya. Peternaknya sejahtera ya, Nggih. benar Nggih, juga. betul. Jadi ya itu saja kira-kira dari saya Nggih. Mbak Hilda Nggih, Ibu. sama Pak D. Makasih. Wah, nggak kerasa ya, Bu Ari udah di sini ngobrol panjang lebar tentang probiotik. Wah, saya dan Pak D senang sekali nih, Bu. Dapat ilmu baru ya, Pak D. Kan Tentang nanti probiotik bisa ini. buat sekalian bisnis ini, Bu. Wah. Iya. Betul. Pak D ki jan mantep tenan kok. Bisnis kita lagi ya, Pak D. Iya, memperbanyak jenis usaha nanti. Gaji 3 kali lipat. Oke, siap. Bisa diatur. Sebentar, Pak D. Ambil bingkisan untuk Ibu Ari. Nggih. Iya, karena dari kan sudah hadir nih di Cangkir Tani. Yang spesial dong buat Ibu Ari. Di mana itu di sana? Di sana, Di iya, belakang? iya sana. Harusnya jangan ngomong-ngomong biar surprise nanti. Ya udah ini kan bisik-bisik. Bentar ya. Ini ada bingkisan Ibu biar tidak lupa dengan Cangkir Tani ya Ibu ya. Itu diterima. Jangan dibuka sekarang, Bu. Dibuka Oh iya, aja, biar- terima kasih ini dari Cangkir Tani. Nggih, Bagus sekali. Saya terima dengan baik. nggih, terima Semoga kasih. Cangkir Tani lebih sukses lagi ya. Amin, ya Membawa Allah, manfaat amin. untuk para peternak kita. Amin, Oke, amin. terima kasih. Nggih, terima kasih juga Ibu. Terima kasih banget ya Pak Ade, Ibu Ari sudah hadir di sini, hadir di Cangkir Tani. Luar biasa materinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua semua. dan kesejahteraan petani Petani dan di- peternak Peternak di Indonesia. Indonesia. Oke. Jangan lupa jargon Cangkir Tani. Oh ya. Kan tadi sudah, sekarang lagi, Bu. Nggih, biar Jargon yang tadi masih makin ingat, nggih, semangat nggih? Bu, walaupun Apa sudah. ya tadi jargonnya? Gimana Pak Ade? Dicontohin? Cangkir Tani berbincang, berpikir Oh, iya. pertanian. Oke, kita tutup acara ini dengan, Dengan jargon jargon Cangkir Cangkir Tani Tani. yang luar biasa. Oke, siap Ibu? Siap, Pak ayo. Ade siap? Siap. Oke, Cangkir Cangkir Tani, Tani. Cangkir Tani berbincang, berpikir pertanian.